semua. Siapa yang sudah siap beribadah? Pastikan adik-adik semua sudah mandi, sudah pakai baju dengan rapi. Adik-adik tahu enggak? Kalau beribadah itu kita berarti memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita punya aturan kalau mau beribadah. Nomor 1, duduk yang manis. Sit nicely. Nomor 2, tidak boleh makan dan minum. Don't eat and drink. Nomor 3, tidak boleh bermain sendiri. Don't play. Don't play. Don't play. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Nah, hari ini kita sama-sama kembali untuk beribadah. Siapa di sini yang siap beribadah? Angkat tangannya. Saya. Luar biasa ya ternyata ya. Adik-adiknya semangat semuanya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan Kak Eni Dan Kak Edi. Yuk, untuk itu kita mau siapkan hati dulu. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang percaya kalau setiap dosa kita ini sudah dihapuskan? Semua percaya? Percaya. Oh, luar biasa. Dan bahkan iblis itu sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. 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 Kalau iblisnya dikalahkan gimana ya? Yuk, sekarang adik-adik bangkit berdiri semuanya. Ikuti gerakannya Kak Edi. Kita mau sama-sama deklarasikan bahwa iblis itu sudah kalah. Kita usir sama-sama. Siap? Iblis. Baca. Oh, pakai tendangan maut ternyata ya. Bisa? Iya. Sekali lagi ya. Ya. 1, 2, 3, iblis. Iblisnya lari, iblisnya kalah, kita yang menang. Amin. Oke? Yuk kita mau muji Tuhan sama-sama. Ayo semangat ya semuanya. Berbahagia ya Kak Edi ya. Mata tuanya melihat ya Kak ya. Oh iya, yes. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan, oke? Mata Tuhan melihat ya Kak Edi Iya, ya? Kak. Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan Sekali lagi melihat. lebih sungguh-sungguh. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik Jempolnya. yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Semuanya bahagia. Siap-siap ya. Di Amin. wajah sukacita. Aku bahagia, 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 Sekali lagi, aku bahagia. bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Lebih semangat lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Amin. Yesus angkat dosaku Buang. dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke Yesus laut. angkat nakalku.
Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke Sekarang laut. sombongnya dibuang. Siap-siap. Sombong? Iya dong, Oke, kakak Kak. enggak boleh sombong. Siap. Angkatnya yang gini kayaknya banyak yang sombong ada Gimana? di bawah gitu Oke. ya. Iya, siap-siap ya. Yesus angkat sombong Siap-siap. dan buang ke laut. Lempar. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke kurang berat Kak? Kurang berat. Yesus angkat sombongku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Apalagi Kak Edi. Apalagi ya? Tadi dosa sudah Bohong nakal, sama bohong, bohong, bohong. Oh, bohong sudah belum ya? Bohong saya belum ya? Belum Belum bohong ya? ya? Teman-teman belum kan? Oke. Banyak yang bohong ini Kak, banyak bohong ini, banyak bohong. Yuk siap. Oke. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut. Pure, buang ke Sampai lompat laut. ya. Pure, buang, bohong lagi. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Luar biasa Apa kan? lagi Kak? Sudah dibuang semua. Ada yang ngompol nggak Kak? Ngompol. Ada yang masih suka ngompol? Oh nggak ada Kak, nggak ada. Sudah nggak Udah ada, baik nggak semuanya. sakit semuanya. Apalagi ya? Apalagi adik-adik yang dibuang? Apalagi? Apalagi ya? Cengeng. Cengeng, Kak Ria itu cengeng loh Kak. Masa sih, Iya, Kak? sering nangis. Oh, Oke kalau gitu dibuang ya biar Oke. semuanya baik adik-adik kakak-kakak gak jadi anak yang cengeng. amin. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biar buang ke laut. Biar buang ke Jangan sambil laut. nangis. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biar buang ke laut. Biar buang ke laut. Ya Wah, aduh. sudah dibuang semuanya. Sudah dibuang semuanya. Luar biasa. Kalau sudah dibuang semuanya, kita sekarang mau mulai meninggalkan hidup lama kita. Tidak ada yang cengeng, tidak ada yang nakal, tidak ada yang bohong, Bohong. tidak ada yang Sombong. sombong. Iya. Semua sudah dibuang jauh-jauh ke laut. Amin. Yuk, sama-sama saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Biar setiap kita boleh terus mengasihi Tuhan. Ketika hidup kita sudah ditebus, mari sama-sama kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau belajar mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Amin Tuhan. ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kita sama-sama katakan, Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. panggil Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih sungguh-sungguh lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biar pujian ini sebagai Ku doa mau adik-adik cinta semuanya. Yesus selamanya. Kita mau mencintai Tuhan Yesus.
Meskipun Kita mau mengasihi Tuhan Yesus. silih berganti dalam hidupku, Katakan ku tetap ku cinta. tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. sekali lagi panggil Bapa kita. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakai kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ini Tuhan. kami Tuhan. Terima kasih Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima Kami mau mengasihi-Mu. Kami mau mencintai-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kayak berdoa buat firman Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari demi hari Engkau selalu menjagai kami, Amin. menyertai setiap kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Allah yang setia, Allah yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami buka Tuhan, untuk kami boleh dengar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan kami mau belajar Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan yang luar biasa Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Angkat tangan dulu yuk. Ayo semuanya angkat tangan. Keren. Semuanya sudah siap dengar firman Tuhan. Kak Ria ajak semua adik-adik duduk yang paling manis. Karena kita mau dengar firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ria mau mengajak adik-adik semua melihat yang satu ini. Tetap duduk manis ya. Di kota Yeriko, ada seorang yang kaya, bernama Zakeus yang mempunyai badan pendek. Zakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai, atau kepala penagih pajak. Tetapi, Zakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakeus.
Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus. Lalu Zakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung. Kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakeus, orang berdosa? Zakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, adik-adik, kita tadi sudah melihat filmnya Zakeus. Ada yang tahu nggak siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Zakeus? Angkat tangannya dulu. Yang sudah pernah dengar tetap duduk manis ya adik-adik. Dan siapa yang belum pernah dengar? Yang belum pernah dengar tetap duduk manis, dengar firman Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita melihat ceritanya tentang Zakeus. Zakeus itu adalah orang kaya. Orang apa adik-adik? Orang kaya. Siapa di sini yang kaya? Semuanya orang kaya, anaknya Tuhan Yesus. Yeay. Orang kaya itu uangnya banyak atau sedikit? Coba bilang gini. Orang kaya itu, bikin gerakannya sama-sama Kak Ria ya. Orang kaya itu uangnya banyak. Senang gak kalau uangnya banyak? Pasti dong senang. Bisa beli mainan yang baru. Bisa beli HP yang baru. Iya kan? Tapi adik-adik, Zakeus kok bisa ya kaya sekali? Tadi waktu nonton filmnya, ingat gak Zakeus itu kerjanya apa? Ayo coba diingat. Tadi Om Zakeus kerjanya adalah kepala pemungut cukai. Siapa yang tahu pemungut cukai? Nggak tahu ya. Pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Ada yang tahu pajak? Yang belum tahu nanti boleh tanya sama mama papa. Tanya gini, Ma, apa sih pajak itu? Karena setiap tahun pasti mama papa bayar pajak. Entah itu pajak rumah, entah itu pajak mobil, entah itu pajak sepeda motor. Yang jelas adik-adik, kita wajib bayar pajak. Betul apa salah? Betul. Oke adik-adik, suatu hari di kota Yerikho Tuhan Yesus lewat. Tuhan lagi berjalan-jalan adik-adik di kota Yerikho. Tadi Om Zakeus kan tinggal di Yerikho ya. Tiba-tiba orang-orang pada datang kepada Yesus. Mereka berkerumun datang kepada Yesus. Zakeus kebingungan, ada apa sih? Kok pada semuanya pergi? Emangnya siapa yang datang? Ada orang yang bilang, Zakeus, Tuhan Yesus datang, ayo kita lihat. Adik-adik, Zakeus bingung, siapa sih Tuhan Yesus itu? Zakeus itu
adalah orang yang pendek. Tahu ya, kalau di Yeriko itu orangnya itu katanya tinggi-tinggi, tapi Sakeus orangnya pendek. Adik-adik, waktu orang lagi berkerumun banyak untuk melihat Yesus, Sakeus juga kepingin sekali lihat Tuhan Yesus. Tapi waktu dia cari cara, tetap nggak bisa. Dia melompat-lompat supaya bisa lihat Tuhan Yesus, tetap nggak bisa kelihatan. Tapi dia punya ide, tiba-tiba ding-ding, muncul ide di dalam pikirannya. Oh iya, itu kan ada pohon. Lebih baik aku manjat ke pohon itu. Pasti nanti kalau aku di atas pohon, tiba-tiba Tuhan Yesus lewat, pasti aku bisa melihatnya. Adik-adik, itu caranya Sakeus untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Tiba-tiba Sakeus naik ke atas pohon. Tiba-tiba dia naik di atas pohon, dia melihat, kelihatan Tuhan Yesus dari sini. Tahu enggak adik-adik, kok Tuhan Yesus bisa tahu ya kalau Sakeus itu sedang di atas pohon, sedang mencari Yesus. Tuhan Yesus mendekati pohonnya, terus dia bilang, Sakeus turunlah, sebab hari ini aku mau numpang di rumahmu. Oh, Sakeus langsung senang, dia langsung turun. Dia langsung bilang gini, karena pikirannya Sakeus gini, pasti Tuhan tahu ya kalau selama ini aku bekerja dengan tidak jujur, bermain curang. Waktu Sakeus menagih uang pajak, dia tidak pernah menagih uang pajak sesuai dengan yang ditentukan. Dia selalu menagih lebih. Contohnya adik-adik, harusnya nih pajaknya rumah 1 juta 1 tahun. Tapi Sakeus menagihnya 2 juta. Contoh ya adik-adik, ditagih 2 juta. Yang 1 juta disetorkan, yang 1 juta masuk ke dalam kantong. Itu baik apa jelek? Jelek, itu bad, itu dosa adik-adik. Waktu Tuhan Yesus sama Sakeus ketemu, Sakeus langsung berpikir, pasti Tuhan Yesus tahu kalau selama ini aku berbuat tidak baik. Terus dia langsung pemberesan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Wih, keren gak? Siapa di sini yang mau separuh uangnya dikasihkan ke orang? Ada yang mau gak? Tapi karena Sakeus ketemu sama Tuhan Yesus, dia bisa berubah. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Bahkan kalau ada yang aku peras seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Langsung berubah total Sakeus. Yang tadinya dia memungut cukai dengan kasar, sampai orang-orang sekitarnya tidak ada yang suka lihat caranya Sakeus. Semua teman-temannya yang ada di situ membenci Sakeus. Tapi adik-adik, setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, dia langsung berubah. Dia mau mengembalikan apa yang dia ambil yang bukan haknya. Yang ketiga, tadi yang pertama apa ya? Setelah Tuhan Yesus sama Sakeus ketemu, Sakeus juga tidak mengulangi lagi kesalahannya. Sudah mulai bekerja dengan jujur. Adik-adik, Kak Ria mau kasih tahu, Sakeus melakukan 3M. Tahu apa itu 3M adik-adik? Mencuci tangan. Salah, bukan yang itu ya adik-adik. M yang pertama, Sakeus mencari Yesus. Gimana tadi caranya Sakeus mencari Yesus adik-adik? Ada yang tahu? Iya adik-adik, Sakeus berusaha memanjat pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Itu M yang pertama, mencari Yesus. M yang kedua, membereskan kesalahan. Apa itu kakak? Membereskan kesalahan. Contohnya, mengakui kesalahannya. Ketika tadi Sakeus ketemu sama Tuhan Yesus, dia kan langsung bilang gini, Tuhan Yesus, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dia tahu kalau selama ini
dia bekerja dengan tidak baik. Adik-adik, kalau kita sudah membereskan kesalahan kita, Tuhan Yesus senang gak? Senang, pasti senang adik-adik. Ketika kita mengakui kesalahan kita, kita minta maaf, Tuhan Yesus senang sekali adik-adik. M yang ketiga, meninggalkan dosa. Dosa yang mana ya kakak? Tadi Sakeus waktu bekerja jujur apa enggak? Enggak, itu adalah dosa. Menagih uang yang di atas yang tidak sepatutnya. Itu dosa. Ketika dia menagih uang pajak lebih dan sisa lebihnya itu dimasukkan dalam kantongnya. Itu dosa adik-adik. Dia langsung meninggalkan dosa itu. Sejak dia ketemu Tuhan Yesus, dia tidak lagi seperti itu bekerja. Dia mulai jujur, kalau menagih pajak, kalau pajaknya 2 juta, dia minta 2 juta, dia setorkan 2 juta. Itu baru betul. Nah adik-adik, kita juga perlu loh melakukan 3M. M yang pertama tadi apa? Mencari Yesus. Kalau kita mencari Yesus gimana kak? Ya kalau dulu Sakeus bisa langsung ketemu Yesus. Tapi kita punya cara mencari Yesus. Gimana kak? Kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita baca firman dengan sungguh-sungguh. Itu sudah mencari Yesus. Betul apa betul? Iya betul adik-adik. M yang kedua, apa tadi? Membereskan kesalahan atau mengakui kesalahannya. Contohnya, mama bilang gini, Mi, udah kerjakan PR belum? Karena dia sambil main game, sudah mah. Padahal dia belum kerjakan PR. Tapi karena dia anak Tuhan, dia langsung ingat, oh iya, gak boleh berbohong. Cepat-cepat temui mama, langsung minta maaf. Bilang sama mama, Mah, aku tadi berbohong. Sebenarnya aku belum kerjakan PR-ku. Maaf ya Ma. Kira-kira mamanya marah apa senang? Senang dong, pasti dimaafin. Iya nak, tapi jangan diulang lagi ya. Tuhan Yesus juga senang ketika kita mengakui kesalahan kita. M yang ketiga, meninggalkan dosa. Adik-adik, siapa di sini yang gak pernah berbuat salah? Coba angkat tangan yang gak pernah berbuat salah, siapa ya? Siapa ini yang gak pernah berbuat salah? Adik-adik, kalau kita pernah berbuat salah, pernah berbohong, pernah marah-marah sama mama papa, jangan diulang lagi ya adik-adik. Karena M yang ketiga, meninggalkan dosa. Jangan diulang lagi kesalahannya. Oke adik-adik, yuk kita sebelum kita aktivitas, kita mau ayat hafalan dulu. Kita mau buka ayat hafalan kita hari ini, Amsal 28 ayat 13. Yang sudah bisa baca firman, coba angkat tangan. Yuk ambil Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Oke, siap adik-adik? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya akan disayangi. Bisa adik-adik? Yuk kita ulang lagi bacanya yuk. Yang semangat-semangat. Kak Ria undang semuanya berdiri. Ayo berdiri. Yang sudah berdiri angkat tangannya dua-duanya. Angkat tangan dua-duanya. Oke adik-adik. Karena Kak Ria pegang mic, Kak Ria pakai tangan satu ya gerakannya. Tapi adik-adik pakai tangan dua ya. Tirukan Kak Ria gerakannya. Yuk siap ya. Coba yang siap mempraktekkan firman Tuhan katakan, aku siap. Ayo sekali lagi, Kak Ria belum dengar. Aku siap, 1, 2, 3, aku siap. Oke adik-adik, kita mau hafalkan firman dengan gerakannya. Yuk, 2, 3,
Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bisa adik-adik? Sekali lagi, ayo sekali lagi yang semangat, pakai gerakan. Yuk semuanya coba angkat tangannya dua-duanya. 2, 3. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Amin. Siapa di sini yang mau disayang Tuhan, angkat tangan. Yang mau disayang papa mama, angkat tangan. Semua adik-adik di sini pintar sekali. Mau disayang Tuhan, mau disayang mama papa, lakukan firman Tuhan. Selalu mencari M yang pertama, selalu mencari Yesus. M yang kedua, langsung mengakui kesalahannya. M yang ketiga, meninggalkan dosa. Jangan diulang lagi adik-adik. Kita sudah tahu firman Tuhan. Ayo sama-sama kita melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita tutup dengan doa. Sebelum kita aktivitas, Kak Ria undang semua duduk yang manis. Kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat sore ini, buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami yang mendengar firman-Mu boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Aktivitas time. Aktivitas minggu ini adalah membuat kolase pohon. Untuk alat dan bahannya, adik-adik bisa lihat pada layar ya. Nah, untuk bahan ini sendiri, jika kalian tidak ada daun, kalian boleh menggantinya dengan bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Mungkin biji-bijian, atau mungkin beras yang diwarnai, atau mungkin juga kertas yang diwarnai dan dipotong-potong. Nah, cara membuatnya adalah pertama-tama kalian menggambar dulu pola pohonnya. Kalau pola pohonnya ini mulai dari batangnya, daunnya, kalian buat semua ya. Setelah pola pohon ini jadi, kalian mulailah menempel bahan yang kalian gunakan pada bagian daun pada pohonnya. Nah, kalian tempel yang rapi ya. Setelah jadi, kalian bisa mewarnai dahannya. Kalian warnai yang rapi. Setelah semuanya terwarnai, kalian berikan tulisan ayat hafalannya pada bagian atas ayat hafalan kita minggu ini ya. Oke, jadi deh, kakak juga mengingatkan, batas pengumpulan aktivitas adalah hari Rabu pukul 9 malam agar aktivitas kalian bisa ditayangkan minggu depan. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Ingat pohon, ingat untuk tidak menyembunyikan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
untuk manusia. Amin. Bye-bye. Ayat hafalan hari ini Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Berbuatlah dengan segenap hatimu. Berbuatlah yang Segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih kakak-kakak. Bless you, bye-bye. Selamat siang kakak-kakak. Saya Aidi, saya kelas 6. Ayat hafalan Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Kakak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yoel, kelas Faithful. Ayat hafalan saya hari ini Kolose 3 ayat 23. 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bye-bye kakak-kakak. Yang kamu perbuat Kolose 3 ayat 23. apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kolose 3 ayat 23. Apapun Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih teman-teman. Beauty Class Love Kolose 3 ayat 23. Buatlah dengan segenap hatimu seperti Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. God bless you. Sekarang PD Anak Lebak Jaya ibadahnya online. Kalian bisa absen via komentar di channel ini. Absennya cukup ketik nama dan kelas. Nanti kakak akan catat. Kakak tunggu ya. Oke, akan ada poin ya. Yang pertama, poin ayat hafalan. Kalian bisa menghafalkan ayat hafalan di setiap ibadah. Nanti kalian bisa kirim videonya ya ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Yang kedua, poin aktivitas. Di setiap ibadah akan ada aktivitas. Kalian bisa melakukan aktivitas bersama mama, papa. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Nah, untuk yang belum tergabung di grup WA, kalian bisa hubungi Kak Wulan ya di nomor ini. Tuhan Yesus memberkati.
supaya kalian ingat buat ibadah PD Anak, jangan lupa di subscribe. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu.